Bapak Ibu presentasinya 5 menit, nanti tanya jawabnya 2 menit. Silakan nanti kepada para mahasiswa UNJ yang sudah masuk di chat ini untuk membuat pertanyaan. Jadi boleh bertanya di sini tentang apa yang telah dipresentasikan oleh para presenter. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk presentasi. Nanti saya kasih untuk urutannya, nanti saya bacakan siapa dulu dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada yang merasa presenter, silahkan chat. Karena di data saya baru ada 2 orang sesuai list data saya. Dan ada yang di room lain pindah ke room 3. Linknya dikirim 1 atau 2 ya, kalau boleh tahu Pak Cecep ya. Halo Pak Cecep, Cecep Rahmat, bisa dengar saya? Ya, Pak. Oh iya Pak, maaf. Mana Pak? Enggak masuk. Halo? Halo. Halo Pak. Halo. Suara saya terdengar Pak? Ya, ini Ya. Pak siapa? Saya Cecep Pak. Oke, dengar suara saya Pak Cecep? Dengar Pak, dengar. Oke, Pak Cecep harusnya di ruang 7 Pak ya? Bentar Pak. Iya, kalau di jadwal ruang 7 Pak. Kalau di email saya dikirimnya room 3 Pak. Itu jadi bingung mau yang mana gitu. Ya udah nggak apa-apa wes. Oke, Bapak Ibu, nanti yang merasa di sini narasumber presenter tapi belum saya kasih waktu untuk presentasi, nanti segera sampaikan di chat ya, nanti saya akan sampaikan. Oke, untuk presenter pertama saya cek ya absennya. Pertama Bu Sri Lestari, oke. Ada Bu Sri Lestari? Mohon. Ada Pak. Oke, siap. Yang kedua nanti yang sudah hadir ada namanya Pak Cherry. Terus yang Pak ketiga, Firman. Pak Cecep Rahmat. Oke, dengar suara saya Pak Cecep? Oke, jadi nanti ada lagi yang merasa sebagai presenter, saya panggilkan. Hadir saya. Suaranya ABS 259. 259. Namanya siapa Pak di sistemnya? Dimas Kukuh. Kukuh. Dimas oh, ya. Dimas Kukuh. Oke, siap. Dimas Kukuh ya. Oke, siap. Ya. Dimas Kukuh, silakan. Ya, baik. Ada 4 presenter. Berarti Pak Dimas keempat nanti Pak ya. Oke, siap. Oke, karena sudah jam 1. Baik. Ya. Pak Dimas, saya kirim linknya, nanti absen di situ Pak ya. Ya. Oh ya, baik. Ya. Tunggu sebentar Pak Dimas, baru saya copy. Oke, udah masuk link yang saya berikan Pak untuk daftar hadir absen hari ini. Tolong coba dicek Pak, Dimas Kukuh. Iya, sudah. Oke, siap. Sudah. Untuk presenter, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para presenter dalam seminar nasional fisika. Jadi pada siang hari ini Bapak Ibu akan menyampaikan presentasi selama 5 menit, tanya jawab 2 menit. Alhamdulillah sudah hadir beberapa presenter. Untuk presenter pertama dimulai dari Bu Sri Lestari Handayani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Silakan Bu Sri Handayani, kami kasih waktu untuk mempresentasikan. Untuk presentasi, silakan di screen sharing, Bu. Oke, sebentar Pak. Sudah muncul Pak? Baru loading Bu, tunggu sebentar. Oh iya. Oke, kelihatannya bentar lagi.
Muncul ya Pak? Muncul ya. Ya, saya pastikan dulu. Oke. Eh, Ya. timer. Terima kasih. Oke, Bisa 5 menit dimulai? ya, 5 menit dari sekarang Bu ya untuk presentasi. Oke. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul lagi belum ini? Saya kelihatannya ini. Sudah Oke, muncul? Pak. Ya, perkenalkan nama saya Lestari Handayani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator, Pak Firman Catur. Ya. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan hari ini. Hari ini saya akan memaparkan bagian dari hasil penelitian saya terkait dengan keterampilan proses dasar. Jadi penelitian ini adalah bagian dari hasilnya adalah bagian dari penelitian tentang KPS gitu. Nah, hari ini saya mempresentasikan tentang perbandingan keterampilan proses sains dasar mahasiswa dengan analisis ras model. Sudah berganti belum, Pak? Maaf. Belum. Oke, sudah ya. Ya. Jadi pada dasarnya penelitian ini itu ingin mau tahu gitu ya, mengidentifikasi sama menganalisis keterampilan proses sains KPS-nya mahasiswa saya gitu. Khususnya di mata kuliah konsep dasar fisika. Nah, saya bukan dari prodi pendidikan fisika kalau mengajarnya, tapi di prodi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi lebih banyak berkecimpungnya di mahasiswa-mahasiswa guru sekolah dasar. Pada dasarnya gini, ketika kita mau memiliki siswa yang punya kemampuan tinggi, maka kita harus membekali mahasiswa kita itu dengan kemampuan menciptakan pembelajaran yang berpendekatan KPS yang baik gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan mahasiswa yang memiliki KPS tinggi, maka dan memahami mampu merancang juga pembelajaran berbasis KPS untuk SD, maka saya harus mengidentifikasi lebih dulu dan mengidentifikasi seperti apa kemampuan KPS mahasiswa saya, kemudian saya analisis. Nah, bukan kebetulan, tapi memang saya mencoba analisisnya pakai ras model. Kenapa saya menekankan di KPS? Karena ketika pendidikan dasar sebenarnya adalah fondasi. Nah, ketika keterampilan proses sains gitu ya, di pendidikan dasar sudah diasah, itu akan menciptakan siswa-siswa yang memiliki KPS tinggi, di mana berdasarkan hasil penelitian sebelumnya punya dampak positif banyak sekali. Di antaranya ada memperbaiki hasil belajar, penguasaan konsepnya lebih baik, dan ketuntasan belajarnya tercapai dengan efektif. Nah, untuk mengidentifikasi itu, diadakanlah penelitian ini. Jadi ini penelitiannya berupa penelitian deskriptif. Nah, hasilnya akan berupa apa? Hasilnya itu berupa paparan perbandingan seperti apa sih KPS-nya mahasiswa saya, tapi tidak saya lihat dari per indikatornya. Jadi saya lihat secara umum, kemudian berdasarkan gendernya. Karena untuk kemampuan atau KPS mahasiswa saya per indikator KPS yang diukur itu ada di artikel yang lain gitu. Nah, metodenya seperti yang saya bilang, bahwa metodenya adalah penelitian deskriptif. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan, memaparkan. Nah, populasinya adalah mahasiswa PGSD UHAMKA. Sebenarnya ada beberapa tingkatan gitu ya. Cuman yang saya mau paparkan adalah perbedaan atau perbandingan mahasiswa saya di semester 4 dan di semester 6. Instrumennya kebetulan sebelum saya melakukan identifikasi, saya sudah membuat atau mengembangkan soal tes KPS yang memang ditujukan untuk mengukur gitu KPS mahasiswa saya seperti apa. Nah, analisis datanya saya pakai ras model. Saya tidak akan memaparkan dari data measure-nya, tapi saya melihatnya dari percent measure-nya. Jadi nanti dari percent measure akan disajikan dalam persentase. Mohon Nah, Bu Sri, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh ya, Masya Allah, cepat sekali. Hasil dan pembahasan. Jadi ini sebarannya, Bapak Ibu, kalau saya pakainya peta right person, karena saya pakainya person measure, jadi nanti membandingkan antara kemampuan siswa saya dengan item soalnya. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada persentase hasil KPS-nya. Jadi untuk semester 4, ternyata KPS untuk mahasiswa laki-laki itu lebih baik dibanding yang perempuan.
Kemudian untuk sebaran mahasiswa semester 6 juga dengan peta right personnya, ini juga sama membandingkan antara kemampuan KPS-nya dengan itemnya. Nah, ini presentasinya, hasilnya apa? Hasilnya secara umum ternyata berjenis kelamin perempuan mendominasi di KPS tingkat sedang dan tinggi, sedangkan untuk laki-laki di KPS tingkat rendah. Ini perbandingannya. Nah, secara keseluruhan antara dua tingkatan ini, maka saya bisa menyatakan bahwa KPS untuk semester 6 itu lebih baik dibandingkan KPS untuk semester 4 gitu. Ini hasil perbandingan KPS berdasarkan jenis kelamin untuk kategori KPS rendah, sedang, dan tinggi. Di KPS rendah ada kemampuan semester 4 lebih baik, di sedang di mana sama-sama sebenarnya. Kalau semester 4 dan 6 dominannya sedang. KPS tinggi semester 6 lebih baik gitu. Jadi lanjut saja, ini mana yang lebih baik gitu ya. Maka KPS semester 6 lebih baik dibanding 4. Indikatornya dari apa? Dari persentase mahasiswa semester 6 yang KPS-nya rendah, untuk kategori rendah itu lebih sedikit dari semester 4. Kemudian persentase mahasiswa semester 6 yang memiliki KPS lebih tinggi, lebih banyak dibanding semester 4. Hal ini sesuai dengan penelitian Wijayanti, di mana biasanya KPS seseorang yang berada pada level tinggi atau lebih tinggi biasanya lebih baik. Nah, bagaimana dengan antara perempuan dan laki-laki nih? Apakah sama atau tidak gitu? Bukan berarti saya ini ya, apa maksudnya bias dengan gender, tapi kita harus tahu berdasarkan perbedaannya. Ternyata KPS perempuan jalan dengan penelitian 2015. Oke. Nah, ini kesimpulannya. KPS-nya semester 4 itu sebenarnya 4 dan 6 itu dominan di sedang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Lestari Handayani dari Universitas Muhammadiyah Hamka. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh langsung atau di kolom chat. Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanyakan ke Bu Sri Handayani tentang judulnya Analisis Kemampuan Analitik dan Evaluasi dalam Pembelajaran Fisika pada topik usaha dan energi. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Itu bukan judul saya, Pak. Oh, bukan judul. Oh ya, maaf, perbandingan keterampilan proses sains. Baca bawahnya. KPS, Pak. Mohon maaf. Ya, jadi yang disampaikan Bu Sri Ya, perbandingan keterampilan proses sains dasar mahasiswa materi listrik dan menggunakan RAS model. Oke, ada yang bertanya? Mungkin Pak Cherry lah yang mahasiswa S3. Kelihatannya tidak, Pak. Oh, kalau tidak berarti langsung ke presenter kedua. Saya yang nanti tanya, Pak. Oke, boleh. Ya, karena nggak ada yang bertanya di kolom chat ataupun raise hand tangan, berarti langsung Bapak Ibu ke presenter berikutnya. Untuk presenter berikutnya Pak Cherry, untuk presenter ketiga Pak Dimas, presenter keempat Pak Niki, presenter kelima Pak Cecep. Mohon maaf karena Pak Cecep tidak ada di list kami dan ternyata dikasih link room 3. Jadi Pak Cecep saya taruh di agak akhir karena ada sesuatu gitu ya Bapak. Nah, jadi karena kita sesuai panduan dulu karena room 3 ini sesuai list supaya kita menghargai yang ada di list dulu. Terima kasih. Untuk presenter kedua Pak Cherly Salawane dari Universitas Halmahera. Nggih, monggo Pak Cherry 5 menit untuk mempresentasikan. Nanti silakan Bapak Ibu boleh bertanya. Nanti ada hadiahnya nggak ya pertanyaannya? Oh, belum. Nanti akan gini. Oh ya lupa. Nanti ada presenter terbaik Bapak Ibu akan dapat hadiah dari kami dikirim. Nah, jadi nanti yang disampaikan oleh antara presenter pertama, kedua dan seterusnya nanti akan kami nilai mulai presentasinya dan seterusnya lah. Oke, silakan Pak Cherry. Slide screen-nya di-share. Baik, Mas. Nggih. Nggak masuk di sini. Belum masuk dia, Bos. Oh, dia bukan paket. Oh ya. Oke, silakan. Pak Cherry sudah ready? Nggih. Mas Irwan ini sebentar aja. Oh, sudah muncul, Mas? Oh, muncul. Nggih, muncul, Pak. Sudah bisa terlihat ya? Nggih. Materi kuliah semester 3, Pak. Jadi ketahuan mahasiswa dokter, Pak, ya. Oke, silakan Pak Cherry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.
Terima kasih atas kesempatannya dari panitia, Pak Firman, Bapak Ibu peserta sekalian. Mohon maaf Jadi Pak pada Jerry, kesempatan slide-nya belum muncul Pak, masih di folder slide-nya. oh, slide-nya masih belum Coba muncul. ya. Ini sudah terlihat Mas? Sudah muncul? Di kami belum, mungkin peserta udah ada yang muncul? Munculnya folder Belum, Pak. Belum. Jadi Pak, biasanya kalau Zoom itu kita harus buka dulu file yang mau dipresentasikan. Iya, buka dulu Pak. Iya. Buka dulu filenya Pak. Baru nanti di-share. Berarti saya stop dulu, saya buka dulu. Buka PPT-nya, betul Pak. Oke. Mas? Oke, belum Pak, belum? Belum ya? Oke. Coba ini. Sebentar. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Bagaimana, Bu Sri? Bisa melihat, Bu? Kalau saya belum, Pak. Saya belum. Ya. Ya. Mungkin masih proses. Ini sudah ya? Nah, ini. Ya, Nah, betul. ini sudah berarti. Cocok, Sudah, Pak. Iya. Silakan Pak Cherry 5 menit dari sekarang untuk presentasi. Iya. Ya, baik, saya Foto lanjutkan. dari sampai sini Ya. kegiatan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya dengan judul Pengembangan bahan ajar berpendekatan Science, Environment, Technology, and Society untuk mitigasi bencana debu vulkanik. Nah, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan saya Cherly Salawane dari Universitas Halmahera. Saya sementara ini tugas belajar di Universitas Negeri Semarang, pasca sarjana. Ya. Ini hasil presentasi saya dengan beberapa dosen yang merupakan tim promotor saya juga ini. Ini risetnya tentang pengembangan bahan ajar berpendekatan sains untuk mitigasi bencana debu vulkanik. Ini di salah satu provinsi Sulawesi Utara yang mana kebencanaan gunung apinya ini termasuk dalam kategori gunung api tipe A, sehingga perlu adanya pengembangan dari mitigasi dari sisi pendidikan. Bapak Ibu sudah pasti mengetahui ya bahwa bahan ajar itu, apalagi kita sebagai dosen, sebagai seorang pendidik, itu sangat penting ya. Di sini juga pembelajaran sains berpendekatan SETS atau Science, Environment, and Technology and Society itu membuat siswa lebih tertarik. Ya, ini dari beberapa jurnal, dari beberapa penelitian yang saya citasi. Kemudian ini pendidikan mempunyai porsi yang penting dalam kegiatan mitigasi bencana. Pendidikan SETS atau pendidikan dengan Science, Environment, Technology, and Society mengarahkan siswa agar memiliki kepedulian dan rasa empati terhadap lingkungan dan sistem masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development. Ini terlihat di sini, Bapak Ibu. Langkah-langkah dari penelitian ini, yang pertama itu kita menganalisis potensi dan permasalahan di lapangan, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis temuan tersebut. Next, selanjutnya itu mendesain pengembangan bahan ajar berpendekatan sains, environment, technology, society atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Proses penyusunan, kemudian setelah selesai penyusunan, bahan ajar tersebut perlu divalidasi oleh ahli. Setelah validasi pasti ada evaluasi dan perbaikan untuk menuju atau masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu uji coba pada skala terbatas atau kelompok kecil. Kemudian setelah bahan ajar tersebut
uji coba pada kelas terbatas, pasti ada proses revisi ya. Nah, selanjutnya inti penelitian itu uji coba bahan ajar pada kelas luas dan evaluasi dan penyempurnaan. Terakhirnya proses diseminasi dan publikasi bahan ajar tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini bahan ajar yang kami kembangkan itu sebelum kami gunakan ke kelas terbatas, ini ada satu kelas saja yang kami pakai untuk uji coba riset ini. Nah, sebelum uji coba terbatas itu kita menggunakan dulu bahan ajar yang konvensional, artinya bahan ajar yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah tersebut. Nah, setelah itu kita mengambil tes evaluasi akhirnya dan kemudian kita menjadikan itu sebagai referensi ya, sebagai hasil akhirnya nanti akan diuji dengan pengembangan bahan ajar yang kita punya, artinya yang peneliti lakukan. Nah, hasil akhirnya itu di tes hasil belajar, kemudian nilai dari bahan ajar konvensional dengan bahan ajar hasil pengembangan itu dibandingkan. Ini, penelitian ini dilakukan di SMP Kristen Credo Kolongan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di situ punya gunung api, di situ ada beberapa gunung api TPA juga, itu di Gunung Lokon, salah satunya Gunung Soputan, dan Gunung Karangetan. Itu ada 3 gunung ya, pasti udah, Bapak Ibu pasti sudah mendengar info terkait gunung-gunung tersebut ya, seperti Gunung Lokon yang tiap waktu menghembuskan lavanya, debu vulkaniknya. Bahan ajar berpendekatan sains, teknologi, dan environmental society, terpadu kompetensi tata surya dan suhu permukaan bumi itu efektif digunakan untuk Pak Jerry, 1 menit lagi. Ya, jadi bahan ajar ini kita kembangkan itu diuji coba pada kelas 9 ya. Itu saya mencoba untuk memadukan 2 kompetensi. Kompetensi di sini kompetensi tata surya dan struktur permukaan bumi pada mata pelajaran IPA terpadu. Nah, itu dari hasil pretestnya itu siswa mencapai nilai itu 54,5, setelah post-test itu menjadi 92. Nah, rata-rata dari aspek afektifnya itu mencapai nilai 87,3. Nah, kesimpulannya bahan ajar yang dikembangkan itu memiliki kriteria sangat baik, respon siswa dan guru terhadap bahan ajar itu juga baik. Demikian presentasi singkat saya, waktunya sangat mepet ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Firman. Terima kasih presentasinya Pak Cherly. Cherly Vethoven ya, Cherly Salawane. Salam kenal. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Adakah yang mau bertanya di grup? Boleh bertanya, Pak? Oh ya, silakan biar lebih hidup. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih untuk Pak Cherly. Ini sebenarnya saya mau udah ngetik ini Pak, tapi saya enter nggak bisa ini. Silakan. Bertanya Pak. Saya dulu, iya. Jadi untuk bahan ajar berpendekatan sets yang Bapak buat itu sebenarnya kalau bahan ajar sets itu punya karakter tuh apa sih Pak? Seperti apa yang membedakan dengan bahan ajar lainnya? Sehingga ketika kita mengajar gitu ya, orang lain punya atau orang lain kembangkan, ketika kita baca sebagai penulis tuh, oh ini bahan ajarnya berpendekatan sets gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Sri. Jadi pendekatan sets di sini itu kita memilih kompetensi. Artinya sains di sini yang diangkat di sini adalah sains kebencanaan, karena spek saya ke pendidikan kebencanaan gitu ya. Jadi sains kebencanaan ini dikemas, kemudian pendekatannya pada 3 aspek tadi. Jadi lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Bagaimana sains kebencanaan tersebut kita melihat timbal baliknya dari sisi lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, di sisi lain pendekatan bahan ajar menggunakan pendekatan sets ini, hasil akhirnya itu kita mendapatkan sebuah produk. Produk sini produk teknologi. Produk teknologi itu ya anak panahnya juga ke kepentingannya ke masyarakat dan
bagaimana memanfaatkan lingkungan dari pembuatan produk tersebut, produk teknologi tersebut. Seperti itu. Jadi dari bahan ajar ini hasilnya itu produk teknologi pendidikan, sedangkan teknologi yang digunakan langsung itu mungkin kita bisa memberikan inovasi kepada masyarakat untuk bagaimana membuat masker inovasi, ya bagaimana bisa mengajak siswa untuk bagaimana menciptakan masker tanpa harus dia beli, katakan yang musim pandemi seperti ini mungkin banyak orang lebih memiliki inovasi untuk bisa menciptakan produk sendiri dengan memanfaatkan lingkungan dan teknologi yang dia ini gitu. Seperti itu Bu Sri mungkin. Ya Pak, dipahami. Terima kasih. Okay. Pak Firman. Pak Firman kayaknya suaranya di mute Pak itu Pak. Terima kasih presentasi dari Pak Cherly Salawani dari Universitas Halmahera. Untuk presenter ketiga adalah Bapak Dimas Kukuh Nur Rahim dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya. Siap Pak Kukuh? Siap Pak. Oh siap, alhamdulillah. Ya, sama-sama orang Serang ya, aku orang Serang. Ya, Oke, 5 menit dari sekarang Pak Kukuh. Untuk ya, presentasi berikutnya, bentar. Bapak Niki, terus setelah Pak Niki itu Pak Cecep, nanti ke-6 Pak Halim dari Unsyah. Oke, silakan Pak Kukuh, bisa dimulai? Ya baik, akan saya coba bagikan dulu filenya. Ya, siap. Apakah sudah tampak? Oh, tampak Pak, tampak jelas logo Ya, UIN-nya. Iya baik. Ya, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang terhormat Bapak Ibu dari masing-masing institusi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Studi Sifat Malas menggunakan metode kendali optimal kuadratik. Ya, langsung saja. Di sini garis besarnya saya ingin mencoba untuk mempelajari sifat malas melalui suatu model matematis yang coba saya bangun berdasarkan literatur. Kemudian dari model tersebut saya mencoba menerapkan suatu sistem katakanlah kendali ya yang berkaitan dengan teori matematis sehingga saya dapat menghasilkan analisa model yang nanti diinterpretasikan melalui infografis, kemudian bisa menganalisa hasil dari sifat malas yang saya pelajari tersebut. Langsung saja di sini motivasinya tentu saja sifat malas belajar merupakan penghambat dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi semakin tinggi kemalasan mahasiswa dalam belajar akan semakin mengurangi prestasinya dalam bidang akademik. Oleh karena itu saya tadi bermaksud untuk mempelajari sifat malas ini melalui membentuk suatu model matematis ya. Kemudian saya memilih model matematis yang akan saya bangun di sini merupakan sistem diferensi waktu diskrit. Alasannya adalah jadi sistem diferensi waktu diskrit ini juga relevan dipakai untuk memodelkan beberapa kejadian seperti dapat memodelkan lalu lintas, model ekonomi, ada model pertumbuhan dan lain-lainnya. Jadi saya pikir mengapa tidak saya mencoba memakai model tersebut untuk saya coba untuk mengaplikasikannya dalam bidang pendidikan, yakni ke ranah sifat malas tadi. Kemudian ini metode penelitiannya, jadi saya menggunakan model matematik ya, berdasarkan literatur yang berkaitan, kemudian parameter-parameter model tadi nanti saya peroleh berdasarkan hasil pengamatan pada objek penelitian saya, yakni mahasiswa program studi fisika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, angkatan 2009-2020, yang terdiri dari 30 orang mahasiswa. Kemudian
pemodelan matematis tadi mengikuti diagram alur berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, membangun asumsi model, konstruksi masalah, kemudian melakukan validasi model, dan menginterpretasikan hasil. Ya, selanjutnya di sini proses pemodelan dimulai dengan mengidentifikasi masalah ya. Tadi masalahnya adalah sifat malas belajar mahasiswa ini dapat bertambah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh tingkat kemalasan yang dimiliki oleh masing-masing individunya. Kemudian saya mengasumsikan, ya, membuat asumsi tahap berikutnya adalah mahasiswa itu memiliki tingkat kemalasan yang berbeda-beda yang nantinya akan diukur tadi. Kemudian tingkat kemalasan tersebut saya terjemahkan ke dalam bentuk matriks berupa matriks diagonal berukuran 30 kali 30 karena objek penelitian saya berisi tadi ada 30 objek mahasiswa. Nah, intinya adalah kemudian saya membentuk suatu sistem kendali umpan balik di sini yang dinyatakan oleh unsur UK sama dengan min KNK yang menginterpretasikan produktivitas mahasiswa dalam belajar. Nah, selanjutnya ya, ini diagramnya ya, diagram dari model yang akan saya bangun, kira-kira nanti mengikuti diagram sebagai berikut. Kemudian langsung saya ke modelnya, ya, model yang coba saya bangun untuk menginterpretasikan sifat malas tadi. Jadi si sifat malas belajar ini dibentuk ke dalam sistem persamaan diferensi, yakni NK plus 1, ANK plus BUK, ya, di mana NK-nya ini menyatakan proporsi dari si sifat malas tersebut. Kemudian secara teoritis, karena saya menggunakan metode optimisasi kendali kuadratik, saya menggunakan ada suatu fungsi objektif yang akan saya coba minimalkan sehingga saya memperoleh kendali umpan balik optimal yang saya maksudkan tadi. Mohon maaf, Mas. Ya. Mas, sudah 1 menit lagi, Mas. Oke, baik, langsung saja. Ini parameter-parameter yang saya gunakan. Jadi saya melakukan pengamatan, kemudian saya mendapatkan parameter-parameter modelnya. Di sini tertera secara teoritis ya, juga memenuhi. Kemudian intinya setelah memodelkan, kemudian saya dapatkan parameternya melalui hasil pengamatan, kemudian saya membentuk formulasi metodenya tadi menggunakan prosedur matematis sebagai berikut ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan di sesi berikutnya. Selanjutnya ini juga sama prosedur yang saya gunakan untuk memperoleh hasil tadi. Intinya adalah saya menurunkan persamaan-persamaan ini sehingga mendapatkan komponen-komponen yang saya perlukan untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan tadi ya. Ya, ini sebenarnya udah dalam hasil, cuman besar sekali ya. Jadi sebenarnya ini dinyatakan dalam bentuk apa ini? Jadi di sini sebenarnya ada 30 objek. 30 objek ini hasilnya keluar hasil dari si presentasi sifat malasnya dari sepanjang waktu simulasi ya. Ada 10 periode simulasi yang saya gunakan di sini. Bisa lebih mudah terlihat secara grafik ya di sini. Berdasarkan hasilnya saya dapat memperoleh kalau ternyata proporsi sifat malas masing-masing objek yang saya teliti tersebut mengalami penurunan dari waktu awal hingga waktu akhir saya proses simulasi masing-masingnya. Ini ada S2, S3, S9 menyatakan masing-masing subjek yang saya teliti rincinya saya jelaskan di bawah ini, proporsinya semakin turun, begitu juga objek-objek yang lainnya. Oke, ya, kendali umpan balik berbentuk matriks ukuran entry diagonalnya berdasarkan pada tabel 3, masing-masing subjek itu merupakan tingkat kerjaan mahasiswa dalam belajar ya, itu merupakan kendali umpan balik yang diperoleh tadi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan dari bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sifat malas belajar yang dimodelkan dalam sistem diferensi tadi, hasilnya menunjukkan bahwa persentase sifat malas belajarnya masing-masing individu mengalami penurunan dari waktu ke waktu dan stabil. Sehingga penurunan tersebut diakibatkan oleh kendali umpan balik yang diterapkan ke dalam sistem dengan menggunakan proses kendali optimal kuadratik. Mas Kuku, sudah Mas ya? Ya, Udah baik, lebih baik, dari 7 menit. Ya, baik. Oke,
terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dimas Kukuh atas presentasinya dengan judul Sifat Studi Malas, menggunakan metode kendali optimal kuadratik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Penelitiannya cukup menarik karena banyak yang malas di musim pandemi kayak gini. Silakan Pak Kandidat Doktor mungkin mau bertanya. Pak Cherry mungkin, silakan Pak, masih ada waktu 2 menit. Untuk sementara tidak ini, Mas. Oh, silakan Bapak Ibu yang lain, mahasiswa UNJ silakan bertanya. Pak boleh nanya? Wah, diborong Bu Sri semua ini. Enggak Iya, apa-apa. baik. Silakan Bu Sri. Justru karena saya tertarik. Oh, tertarik. Oke. Jadi inilah fungsinya saya seminar. maksudnya gini, Silakan, Bu Sri. iya betul, Pak. Saya ini gini kan antara sebelum pandemi, saya nggak tahu ini penelitiannya sebelum pandemi atau setelah pandemi. Apakah ada Bapak melakukan penelitian misalkan sebelum pandemi itu seperti apa, setelah pandemi itu seperti apa, atau pembelajaran yang tatap muka nanti apakah mempengaruhi sifat malasnya, atau pada saat justru pembelajaran daring lah yang sifat malasnya lebih banyak. Oh iya. Terima kasih. Ya baik, ya menarik sekali ya pertanyaannya. Kebetulan ini penelitiannya berlangsung dari kurang lebih sekitar dari transisi ya, sebelum pandemi berlangsung, transisi, kemudian setelah masa pandemi tiba-tiba berlangsung ya. Jadi ini saya melakukan pengamatan ke objek-objek yang kebetulan mahasiswa saya pada mata kuliah kalkulus 2, kemudian ya sistem yang digunakan tentu saja pembelajaran daring. Saya tidak mungkin saja ketika nanti pembelajaran berubah kembali ke mode awal sistem kuliah biasa, mungkin saja koefisien yang tadi saya dapatkan, parameternya juga bisa berubah, tapi saya tidak bisa memastikan. Jadi yang pasti parameter tersebut saya ukur ke masing-masing objek itu dan saya dapatkan hasil yang sebagai berikut. Tapi sepertinya kalau untuk hasil, saya yakini kalau si hasil tadi kendali umpan balik tadi yang berupa produktivitas rajin mahasiswa itu bisa diaplikasikan di seluruh kondisi ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dimas dan Bu Sri. Untuk presenter saya ucapkan terima kasih. Presenter berikutnya adalah Niki Dian Permana Putra dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Development a Basic Physics Practicum Guide that is Integrated with Quranic Voice, pakai Quran ya, versus for Perspective Natural Science Teacher. Silakan kepada Bapak Niki Dian Permana, 5 menit saya kasih waktu untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, silakan Pak Niki. Oke, terima kasih kepada Mas Firman. Sudah tampil belum ya? Oh, belum Mas. Nih, oke. Loading. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pil, Pak. Silakan Pak Niki. Ya, gimana? Lanjut Pak Niki. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niki Dian Permana PMPD, asal institusi dari jurusan Tadris IPA, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi sama dengan Mas Kukuh tadi ya, sama-sama di bawah naungan Kementerian Agama. Makanya judul saya agak khas sedikit ya, berkaitan dengan integrasi sains dan Islam. Judul yang kami angkat ya bersama teman-teman adalah pengembangan panduan praktikum fisika dasar terintegrasi ayat Al-Quran untuk calon guru IPA. Nah, latar belakang utamanya jelas bahwa dalam pembelajaran sains IPA terkhusus fisika, ya praktikum itu memiliki peranan yang sangat penting ya. Dapat melatihkan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian kenapa saya integrasikan dengan sains dan Islam? Karena memang visi besar perubahan IAIN SAIN menjadi UIN itu adalah integrasi sains dan Islam. Makanya arah penelitian pengembangan kami ini berkaitan dengan mencapai visi besar itu. Kemudian latar belakang lainnya adalah terjadinya dikotomi antara sains dan agama. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Ada pertentangan antara agamawan dengan para saintis gitu.
para saintis dianggap sebagai orang yang sekuler, anti agama, dan para agamawan dianggap sebagai orang yang anti dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pengintegrasian ini berkaitan dengan bagaimana membangun karakter positif ya bagi mahasiswa calon guru, terutama calon guru IPA, melalui nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan sains. Metode yang digunakan adalah Research and Development, ya R&D, penelitian pengembangan, menggunakan metode EDI ya. Yang pertama analisis ya. Pada analisis ini kami menganalisis kebutuhan dari panduan praktikum yang akan digunakan ya. Analisis kebutuhan kami lakukan di beberapa program studi pendidikan IPA di Kota Pekanbaru, terutama di panduan praktikum fisika dasar. Kemudian di desain, kami mendesain bentuk penelitian atau bentuk panduan praktikum yang akan digunakan, yaitu panduan praktikum yang terintegrasi dengan nilai-nilai atau ayat-ayat Al-Quran yang nanti mengandung nilai keislaman. Kemudian pengembangan isi, nah praktikum ini ya, ada 8 praktikum. Yang pertama tentang pengukuran, kemudian ada tentang gaya gesek, kemudian fluida, kemudian cermin, kemudian bandul matematis, konstanta pegas, hukum ohm, dan lain sebagainya. Kemudian hasil panduan praktikum ini diimplementasikan kepada mahasiswa program studi Tadris IPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi terhadap produk yang dibuat. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk validitas itu 90%, divalidasi oleh 5 orang validator yang membahas setiap aspek ya, pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, topik eksperimen, kemudian yang tidak kalah penting kesesuaian integrasi fisika dengan Al-Quran. Kemudian kelayakan 92%, kemudian praktikalitas atau kepraktisan penggunaan itu 96%. Nah, dalam integrasi ini ya, ayat-ayat Al-Quran yang kami gunakan itu bukan berarti melakukan ayatisasi gitu ya. Ada stigma di sebagian kalangan itu integrasi sains dan Islam dianggap sebagai ayatisasi sains. Tapi dalam panduan praktikum ini, ayat-ayat Al-Quran yang digunakan itu kami gunakan sebagai pertama penguatan makna, misalnya pada gaya gesek. Gaya gesek itu kita menggunakan misalnya ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan di Al-Baqarah ayat 264. Ya, saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Nah, di ayat ini yang kami tekankan adalah ada kata-kata batu licin gitu ya. Nah, makna batu licin itu kan kalau dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa kemudian ria, maka dia tidak dapat apa-apa sama sekali ya pahalanya. Nah, penguatan makna secara sains fisika kita kaitkan dengan gaya gesek ya. Ketika suatu benda itu licin, maka gesekannya itu sangat kecil sekali, bahkan boleh dikatakan di sini dikuatkan dengan makna fisis ya, secara fisika. Maaf Pak Niki, 1 menit lagi Pak. Oke. Ya, jadi untuk menguatkan makna. Yang kedua, selain penguatan makna, ya ayat Al-Quran kami gunakan untuk pembangunan karakter. Misalnya pada materi pengukuran, nah di situ di surah Al-Mutaffifin dijelaskan bahwa ketika kita mengukur, jangan mengurang-urangi timbangan, nah seperti itu ya. Makanya ketika melakukan praktikum, menimbang segala macam, terbangun karakter mahasiswa tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan. Mohon maaf Pak Niki, sudah? Ya. Oke, kesimpulannya, panduan praktikum fisika dasar terintegrasi untuk calon guru IPA yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam kegiatan eksperimen fisika dasar karena sesuai dengan hasil validitas, kelayakan, dan
kepraktisan oleh validator. Terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Mohon maaf, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Niki dari UIN Riau yang bertanya tentang yang menyampaikan penelitiannya sains dalam Al-Qur'an dan aplikasinya. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke beliau, ke Pak Niki dari UIN Riau. Izin bertanya, Pak. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan. Pertama adalah proses validasinya seperti apa yang digunakan dari apa kajian-kajian tadi sih hasil validasi yang demikian. Kemudian yang kedua, apakah relevan dari ayat-ayat yang digunakan pada penelitian ini dengan praktikum jenis yang lainnya pada pelajaran fisika, misalkan praktikum yang lain tentang optik atau yang lain, ataukah memang penelitian ini sudah mencangkup seluruh jenis praktikum tertentu yang telah ditentukan di sana atau di kurang lebih seperti itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Terima kasih kepada Mas Dimas Kuku atas pertanyaannya. Nah, proses validasi kami berikan kepada validator ya. Ada 5 orang validator. Nah, poin-poinnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, salah satunya adalah seperti yang Mas Dimas Kuku tanyakan terkait dengan integrasi kesesuaian ayatnya tadi ya. Nah, untuk validasi kami tidak hanya memberikan kepada ahli fisika, tapi juga memberikan kepada ahli tafsir ya. Salah seorang dosen tadis IPA itu ada ahli integrasi yang background keilmuannya itu tafsir hadis ya. Nah, salah satunya beliau yang memberikan atau menjadi validator untuk memvalidasi produk yang kami buat ini. Kemudian apakah ini hanya untuk praktikum fisika saja? Produk yang kami buat memang untuk praktikum fisika dasar saja. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran ya, itu banyak sekali sebenarnya yang berkaitan dengan sains. Kalau kita baca buku Pak Agus Purwanto itu ya, tentang ayat-ayat semesta itu sangat banyak sekali di dalam buku itu yang berbicara tentang ayat-ayat sains. Nah, tidak menutup kemungkinan ya untuk praktikum seperti biologi. Nah, biologi ini saya rasa lebih banyak daripada fisika yang bisa kita jadikan buku-bukunya itu, baik itu panduan praktikum, bahan ajar, dan segala macamnya terintegrasi dengan Al-Quran ya, nilai keislaman. Untuk fisika sendiri, kami memang berencana di Tadis IPA untuk semua buku panduan praktikum itu akan dilakukan integrasi dengan ayat-ayat Al-Quran, atau lebih luasnya itu berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang ada di Al-Quran dan hadis. Itu Mas Dimas. Oke, mungkin halo. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dimas dan jawaban dari Pak Niki. Untuk presenter berikutnya adalah Bapak Cecep Rahmat. Ada Pak? Halo Pak Cecep? Pak Cecep Rahmat, dengar suara saya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ke presenter ke-6. Presenter ke-6 adalah Bapak A. Halim. Bapak A. Halim masih ada di sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Presenter ke-7 Pak Cherly lagi. Salawane, Pak Cherly. Sudah ngisi absen 2 kali Pak ya? Pun, Mas. Oke, silakan pada Pak Cherly untuk mempresentasikan artikelnya yang kedua. Jadi tidak usah pindah roomnya cukup 1 saja. Oke, siap, saya kasih Mas. waktu 5 menit. Silakan bisa dimulai, Pak.
Sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat Bapak-Bapak, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Firman untuk waktu dan kesempatan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil riset saya yang kedua ini tentang title-nya, judulnya ini metode grafis dalam penentuan nilai percepatan gravitasi bumi. Mohon maaf, ABS-nya berapa? Ingat Pak? Ini ABS-nya 258 Pak Firman. Oh ya, boleh lihat judulnya dulu Pak, karena ini kan tidak ada data kami supaya saya tulis. Ruang 16. Oke, ruang 16. Metode grafis dalam penentuan percepatan gravitasi bumi. ABS berapa Pak? Mohon bisa diulang? 258. 258. Nggih. Nggih. Silakan Pak, monggo dilanjutkan. Nggih. Ya, dari gambar ini Bapak memahami fisika dasarnya. Ini sebuah benda yang punya massa sudah pasti akan jatuh menuju pusat bumi. Percepatan gravitasi itu sendiri percepatan yang dialami oleh benda yang jatuh bebas dari kedua permukaan bumi atau menuju pusat bumi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui pengaruh kuat medan magnet yang ditimbulkan melalui koil, penghantar atau konduktor dalam penentuan nilai percepatan gravitasi bumi secara laboratorium menggunakan serta peralatan raca arus. Yang kedua, mengetahui perbandingan nilai percepatan gravitasi bumi secara laboratorium dengan raca arus dan nilai literatur percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, beberapa teori yang saya pakai ya untuk citasi riset ini atau paper ini, itu dari teori medan magnet itu diambil dari Heidenberg 2006, kemudian gerak muatan titik dalam medan magnet itu dari Tipler 1996, kemudian gaya magnet pada sebuah kawat berarus itu dari buku dasar ya, Bapak Ibu. Halliday Resnick 19. Kemudian gaya pada sebuah muatan bergerak. Berikut alat-alat dari peralatan Paskon raca arus SF8607 itu timbangan, meja penjepit dengan tangkai pendek, satu buah magnet permanen, power supply low voltage AC/DC, konduktor penghubung, sensor medan 750 alatnya seperti data percepatan gravitasi bumi secara nilai G lab-nya, G laboratoriumnya sebesar 9,89 meter per sekon kuadrat. Satu menit lagi, Pak. Nah,
dengan GPL kali delta M per I, ya. G sama dengan slope kali L, 130,2, itu L 0,076, jadinya 9,8 meter kali sekon pangkat minus. Halo Pak Cecep? Pak Charlie, Nah, dengar saya itu, Pak Charlie? grafiknya saya lewatkan saja. 8 meter sekon pangkat minus 2. Halo Pak Charlie? Dengan panjang koil 0,76, tipe koil mendekati, tipe koilnya SF37 mendekati literatur. Yang kedua, untuk hasil yang optimal, Satu menit lagi, Pak. Iya, Pak Oke. Firman. Terima kasih. Selesai. Iya. Saran yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penentuan nilai percepatan gravitasi bumi dengan baca arus, maka penelitian lanjutan harus memperhatikan letak atau posisi pendekatan nilai kuat medan magnet oleh alat sensor kuat medan magnet, ya, menggunakan interface 750. Karena letak sensor sangatlah mempengaruhi nilai induksi magnet yang diperoleh. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Firman. Terima kasih atas presentasi dari Pak Charlie Salawane dari Universitas Halmahera dengan judul metode grafis dalam pemetaan nilai percepatan gravitasi bumi. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kepada Pak Charlie? Ini jauh. Ya, saya mau bertanya, Mas Firman. Belum pernah ke sana. Silakan Bapak Ibu tentang metode grafis dalam penentuan nilai percepatan gravitasi bumi. Oke. Ada yang nanya di chat. Oke, pertanyaannya. Boleh bertanya, Mas Firman? Pak Niki. Oh, silakan. Pak Niki mau nanya, Pak Niki. Iya, boleh. Iya, terima kasih. Saya tertarik dengan... Halo? Halo Pak Niki. Ya, ini Pak, saya mau tanya tentang perubahan massa itu tadi. Oke, Pak Niki. Bagaimana cara mengukur perubahan massanya itu, Pak? Apakah dia langsung ditempatkan di atas neraca atau seperti apa ya? Terima kasih, Pak. Baik, Pak Niki, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik ya. Pak Niki, jadi itu setup peralatannya seperti ini ya. Nah, jadi yang terlihat di situ ada AC/DC, ada voltaiknya itu ya, AC/DC voltaik. Nah, itu pada saat di-on-kan, jadi nanti perubahan massa delta M di situ nanti sebelum dialiri arus itu kita timbang satu persatu dari kumparan 1 sampai kumparan yang ke-6. Nah, setelah kita mulai uji coba, nah kumparannya sudah tertempel pada setupnya, kemudian diletakkan antara medan magnet permanen itu. Nah, kemudian dialiri arus. Nah, akan ada perubahan seketika arus itu berpindah melewati konduktor tadi. Jadi sebenarnya penelitiannya kembali ke yang tadi, gambar tadi bahwa sebuah benda yang punya massa sebenarnya masih bisa dideteksi nilai gravitasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jelas? Ya, jelas. Oke, terima kasih presentasi dari Pak Charlie. Ya, Pak Firman, Pak Niki, terima kasih. Jangan live dulu Pak ya, kita supaya tanya pesertanya nih, kita diskusi. Oke, kan Pak Charlie belum nanya. Oke, the next presenter tadi saya sebut ada namanya Pak Cecep Rahmat. Pak Cecep Rahmat bisa mendengar suara saya Pak Cecep? Halo? Oh, bisa Pak. Oh, siap. Fotonya Pak dibuka Pak, stop video itu. Oke. Nah, biar kelihatan wajah Pak Cecep. Oke. Silakan Pak, Iya. bisa share screen untuk mempresentasikan. Oke. Untuk presentasi berikutnya Pak Halim ada habis ini. Setelah Pak Cecep, Pak Halim. Pak Halim ada, bisa mendengar suara saya? Mohon maaf. Oke, belum ada. Silakan Pak Cecep untuk mempresentasikan. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ABS berapa, Pak? Kodenya ingat? ABS 06, Pak. Oh, siap. Seharusnya ruang Ya. berapa, Pak? Harusnya kalau terjadwal di website itu ruang 7, tapi dapat email di ruang 3, Pak. Oh, siap. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita bisa silaturahmi
virtual. Oke, saya tulis dulu judulnya Pak sama ABS-nya, ABS 06 ruang 7 ya. Cecep Rahmat tulis judul. Iya. Oke, siap sebentar Pak. Silakan Bapak untuk mempresentasikan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, baik. Langsung saja untuk penelitian yang saya telah laksanakan kemarin ini, kalau di bahasa Indonesia kan adalah kita judulnya adalah penggunaan serpihan daun untuk pembelajaran garis-garis medan listrik di sekolah SMA ya, di SMA seperti itu. Kemudian ini set alat peraganya seperti ini yang kita kembangkan, yang berawal memang dari pertama kita mulai dari adalah pendidikan akan terus membuat inovasi tersebut kita dapat lihat dari penerapan kurikulum yang berubah dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan salah satunya tujuan dari kesemuanya adalah pendidikan sains, di mana konsep sains sendiri menggabungkan antara penyelidikan, aktivitas, dan eksperimen. Kemudian, kesemuanya tadi itu adalah terintegrasi dalam pengetahuan, keterampilan, serta sikap sebagai tujuan pembelajaran. Nah, di mana penerapan setiap kurikulum adanya keterbatasan dari segi fasilitas, media, SDM yang memang yang belum optimal. Kemudian ada juga karakter pembelajaran fisika sendiri yang menggunakan beberapa materi dan abstrak yang bersamaan, dan matematika juga seperti itu. Hal ini tentunya kadang-kadang kita juga kebingungan bagaimana ke depannya. Salah satu upaya adalah di mana guru itu sendiri mengembangkan perangkat pembelajaran media yang mendukung seperti itu. Nah, alhasil dari studi prapenelitian yang saya kemarin lakukan, ada 3 komponen yang menjadikan untuk pengembangan pada alat peraga seperti ini, di mana kesemuanya memang masih kurang dalam artian penggunaan alat peraga dalam pembelajaran itu belum efektif dan optimal seperti itu. Kemudian jadi berdasarkan kajian dari beberapa yang saya temukan itu, terutama untuk kajian garis-garis medan listrik masih dikembangkan pada berupa simulasi komputer, kemudian generator Van de Graaff, eksperimentasi, kemudian itu kesemuanya itu prinsip kerja dari kesemua alat tersebut menunjukkan lompatan dari muatan listrik yang diberikan. Nah, saya pada penelitian ini mencoba mengembangkan sebuah alat yang memvisualisasikan garis-garis medan listrik sesuai dengan teori hukum Gauss seperti itu. Nah, adapun metode yang tujuan penelitiannya adalah mengembangkan alat peraga untuk pembelajaran listrik statis, di mana kita tahu bahwa garis-garis medan listrik itu termasuk ke dalam gratis. Nah, harapannya dari ini adalah penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat untuk memvisualisasikan garis-garis medan listrik dengan menggunakan serpihan daun. Adapun metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode penelitian EDI. Nah, adapun tahapannya seperti ini, kita mengumpulkan analisis berdasarkan data dan kebutuhan media, kemudian kita membuat desain alat dan rangkaian listrik, dan setelah itu melakukan beberapa validasi kepada ahli-ahli yang kita anggap memang layak untuk sebagai validasi, dan dari ahli tersebut kita masukkannya jadikan sebagai revisi untuk menyempurnakan alat. Nah, kemudian ini saya menggunakan skala Likert untuk menghitung validasi yang dihasilkan. Mohon maaf, kemudian Pak, juga 1 menit lagi, Pak. Ya. Oke, Pak. Lanjut saja. Kemudian dari alat tersebut dihasilkan adalah
dengan mengubah voltase generator untuk membangkitkan muatan seperti yang tertera pada grafik, didapat bahwa perubahannya terjadi seperti ini gitu. Kita mencoba menggunakan 2 kawat dengan voltase berbeda antara 1,5 sampai 6 volt, didapat visualisasi yang dapat kita lihat seperti sekarang, seperti itu, antara 2 kawat, 3 kawat, kemudian bisa dikatakan kawat sejajar ataupun kawat lingkaran, seperti itu. Nah, kemudian untuk menguji apakah alat tersebut efektif dalam banyak suatu pembelajaran, maka saya menggunakan uji T untuk melihat tingkat keberhasilan dari alat tersebut, sehingga diperoleh bahwa memang ketika hasil perhitungan menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari alat peraga yang saya kembangkan terhadap pembelajaran di SMA, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian saya telah berhasil mengembangkan alat peraga untuk pembelajaran listrik statis di SMA dengan menggunakan serpian daun untuk memvisualisasikan garis-garis medan listrik. Nah, kemudian hasil uji T-nya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap penggunaan alat pada pembelajaran SMA. Terima kasih, Pak. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari Pak Cecep Rahmat. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Cecep Rahmat tentang hasil penelitiannya dengan judul Lift Post for Learning Electric File in High School. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan ke Pak Cecep Rahmat. Jadi ini menunjukkan garis-garis medan magnet menggunakan daun lah. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya Pak Firman. Pak Cecep, izin bertanya ya, Pak Cecep. Tadi penelitiannya kita gunakan voltase yang sebisa mungkin itu rendah gitu Pak, seperti itu. Oke, siap. Itu saja pertanyaan saya, Pak Cecep. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Firman. Pak Cecep untuk menjawab. Halo Pak Cecep. Oh iya. Menjawab pertanyaan dari Pak Cecep. Kalau dari Sudah ya. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih. Oke, sudah cukup Pak Cecep apa tentang menjawabnya? Halo, Pak Charlie jelas? Oke, jelas Pak Firman. Saya Pak Cecep, ucapkan terima kasih. Kepada penanya Pak Charlie dan Pak Cecep yang telah mempresentasikan. Presenter berikutnya adalah Bapak A. Halim dari Pendidikan Fisika FKIP Unsyah. Ada Bapak Halim? Bapak Halim ada? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Pak Ilyas dari Universitas Flores. Adakah Pak Ilyas? Halo Pak Ilyas? Your network bandwidth is slow. Waduh, parah. Halo? Pak Ilyas masih. Halo Pak Ilyas, ada Pak Ilyas? Pak Ilyasnya unmute sepertinya tuh. Pak Ilyas, coba Ilyas. Ada Pak Ilyas. Iya, Pak Ilyas. Mikrofonnya diaktifkan Pak Ilyas. Mikrofonnya diaktifkan. Pak Ilyas, mikrofonnya diaktifkan Pak Ilyas. Oh iya, amuk ini.
Bumbung. Lah amat ra iso. Iki nek pengen ngomong pengen dadi mutis, Pak. Tak kenal. Koneksi. Halo Pak Ilyas. Oke, karena Pak Ilyas tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan. Bu Nilah ada? Nilah? Nilah ada? Nilah? Ibu Nilah dari UHAMKA? Ada? Ya Pak, ada Pak. Halo? Ada Pak. Ya, silakan Bu Nilah Ya. untuk mempresentasikan karya ilmiahnya. Nah, hasil penelitiannya dengan judul analisis kemampuan berpikir analitis. Nah, silakan Bu Nilah, 5 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Firman. Coba kamu cek. Saya operator. Halo Bu Nilah, bisa dengar suara saya? Iya Pak. Ya, suaranya, volumenya bisa ditambah Bu. Silakan untuk mempresentasikan Halo. slide share screen, klik Bu. Mohon maaf Pak, nanti Pak. Iya. Ini yang mana ini? Share screen warna bawah, buka dulu PowerPoint-nya. Warna hijau, baru klik share screen. Bisa, Bu Nila? Ya, ini saya udah klik ya Pak. Klik share screen, bisa? Sudah? Tapi nggak Terus? muncul ini PPT-nya. Terus pilih PowerPoint-nya, Bu, yang dipakai. Oke. Tidak ada, Bu? Belum bisa muncul? Bisa nggak? Buka dulu PowerPoint-nya, klik share screen. Ini saya udah buka PowerPoint-nya Pak, maaf. Ibu, buka Zoom-nya. Zoom-nya dulu, bawah lihat ada tulisan share screen nggak? Iya, ada Pak. Nah, itu klik warna hijaunya yang tengah, ada panah ke atas, sudah. Terus pilih PowerPoint yang sudah dibuka tadi. Oh iya. Nah, pilih, Bu. Iya, mohon maaf nih Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nah, ini baru bisa, Bu. Oke. Bisa. Ya, silakan, Bu. 5 menit dari sekarang, Bu, ya. Iya, terima kasih Pak Firman. Nila, Elin chat. Habis ini Bu Elin. Iya, chat. Saya operator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Nila dari program studi fisika UHAMKA. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul analisis kemampuan berpikir analitis dan evaluasi dalam pembelajaran fisika pada topik usaha dan energi. Ya, dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir analitis dan evaluasi siswa dalam memecahkan masalah fisika pada materi usaha dan energi. Nah, adapun pendahuluan di sini latar belakangnya. Yang poin pertama yaitu pentingnya mempelajari fisika. Menurut ahli yaitu Gian Colli, fisika merupakan cabang sains paling dasar. Selain itu, kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari gejala-gejala dari ilmu fisika. Selanjutnya, salah satu tujuan pendidikan di abad 21 ini, menurut Afandi dan Sajidan, yaitu mendorong setiap individu agar mampu berpikir dalam memilih informasi yang valid dan relevan. Berkaitan dengan proses pembelajaran. Gini aja, file PowerPoint-nya kirim ke saya, Pak. Meningkatkan hasil di era modernisasi dengan bebas melalui internet tanpa kita ketahui
tanpa kita dapat jamin itu benar atau salahnya. Jadi kemampuan berpikir analitis dan evaluasi ini memang penting untuk ditingkatkan gitu. Seperti itu. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu deskripsi dengan pendekatan kuantitatif, dan penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMA swasta di Jakarta pada kelas 10 IPA semester genap tahun pelajaran 2019-2020 dengan mengambil sampel yaitu 15 siswa, dan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random sampling. Ya, selanjutnya hasil analisis dari jawaban-jawaban siswa. Di sini ada presentase kriteria kemampuan berpikir analitis dan evaluasi. Dengan kriteria kemampuannya itu ada sangat baik, cukup baik, dan kurang, dan sangat kurang. Nah, diperoleh presentase 0% untuk kriteria yang sangat baik, lalu 13,3% dari jumlah siswa. Mohon maaf, Bu Nila, 1 menit lagi, Bu. Iya, Pak. Dan selanjutnya yang kriteria cukup 26,7%, kriteria kurang 33,3%, dan sangat, mohon maaf, ini ada kesalahan. Mohon maaf, yang ini 100% adalah total dari keseluruhannya ini. Ya, ini presentasi tingkat kemampuan berpikir analitis dan evaluasi siswa berdasarkan kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Jadi yang tinggi itu 13,3% dengan jumlah siswa yang menjawab adalah 2 orang. Kelompok sedang yaitu 4 orang dengan presentasi 26,7%, dan kelompok rendah berjumlah Bu Nila, sudah? Halo, Bu Nila? Dengar suara saya? Mohon maaf. Sinyal telo. Oh ya, siapa aja. Halo, Bu Nila? Mendengar suara saya, Bu Nila? Halo? Halo, Bu Nila? Halo, Bu Nila? Iya, Pak Firman. Mendengar suara saya? Iya, saya dengar, Pak. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan kepada penanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Room 3 untuk bertanya kepada Bu Nila tentang hasil penelitian beliau tentang analisis kemampuan berpikir analitis. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Tidak Ya, ada? saya mau bertanya, Mas. Oke, silakan. Kepada Pak Niki, silakan dari Universitas Oke, terima kasih. Saya Niki dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya tertarik dengan penelitian Bu Nila ini. Cuman yang belum jelas itu bagi saya bagaimana cara menilai hasil dari jawaban siswa itu, gitu. Kemudian indikatornya apa saja? Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Niki atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab ya, Pak. Di sini dalam menilai ya, Pak ya. Dalam menilai hasil jawaban siswa itu saya menilai dengan ini, Pak. Saya menghitung persentase dari nilai siswa berdasarkan indikator kemampuan berpikir analitis dan evaluasi berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Caldwell, di mana untuk kemampuan berpikir analitis yaitu indikatornya membedakan, differentiating, dan yang kedua itu mengorganisasikan, organizing, dan yang ketiga mengatribusikan, atribusi. Nah, itu yang kemampuan berpikir analitis, sedangkan untuk kemampuan mengevaluasi ada 2 indikator, yaitu indikator checking, memeriksa, dan critiquing atau mengkritik gitu, Pak. Ya, berdasarkan indikator tersebut. Terima kasih.
itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih jawaban dari Bu Nilah atas pertanyaan dari Pak Niki. Presenter berikutnya adalah Pak Ilyas. Sudah bisa? Pak Ilyas, halo, mendengar suara saya Pak Ilyas? Pak Ilyas, mendengar suara saya? Oke, kalau belum mendengar, Pak Halim, ada Pak Halim dari Unsia? Pak Halim? Halo? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ke Elin Melina. Elin, ada Elin? Halo, Elin, bisa mendengar suara saya, Ibu Elin? Ibu Elin, halo? Oke, Bu Elin belum bisa mendengar. Kalau tidak ada, Bu Cynthia Rina. Cynthia Rina ada? Ada, Pak. Oh ya, silakan Bu Cynthia Rina Lestariana dari Fisik Departemen Universitas Negeri Semarang. Silakan Ibu untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, Ibu. Baik. Gimana Bu Cynthia dulu. Bu Cynthia mendengar suara saya? Ya. Ya, silakan. Bisa Ya, Bu share screen, buka sebentar. dulu PowerPoint-nya, terus kembali ke Zoom, buka. Setelah itu klik yang warna hijau di bawah Bu, ada panah ke atas, klik. Nanti pilih PowerPoint yang sudah dibuka. Oke. Baik. PowerPoint. Mohon maaf sebentar. Udah diam. Silakan Bu Cynthia Rina. 5 menit dari sekarang, Bu. Bisa? Sebentar, Pak. Presentasinya belum bisa dibuka. Ini Nggak udah apa-apa ya, muncul seperti share ini ya. screen-nya. Nah, oke. Iya. Nah. Oke, dicek. Dicek semua. Ini nggak ada hasil. Ilya. Hal ini. Ellen dicek. Tuh, siap. Silakan Bu Cynthia Rina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini berjudul Pengembangan Alat Praktikum Resonansi Bunyi dengan Tabung kun berbantuan perangkat lunak Visual Analyzer. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Semarang. Alasan diambil topik ini adalah yang pertama, pemahaman konsep gelombang masih rendah. Mahasiswa lebih mudah memahami suatu konsep melalui kegiatan praktikum. Karena melalui kegiatan praktikum, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pembentukan konsep tersebut. Kemudian, latar belakang yang kedua adalah mahasiswa kesulitan dalam mengidentifikasi besaran fisik dalam praktikum resonansi bunyi. Besaran fisik dalam praktikum resonansi bunyi ini misalnya adalah bagian perut, dalam praktikum resonansi bunyi pada umumnya,
bagian perut dan siku tidak bisa dideteksi dan dilihat secara langsung menggunakan mata, sehingga diperlukan alat yang dapat memvisualisasikan gejala-gejala gelombang, khususnya dalam eksperimen resonansi bunyi. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah alat yang disebut Kunststub. Alat ini ditemukan oleh August Kuhn yang dapat memvisualisasikan bentuk dari gelombang stasioner ketika terjadi peristiwa resonansi. Pada gambar ini ditunjukkan contoh figur dari partikel-partikel kecil yang bergetar ketika terjadi resonansi bunyi. Partikel ini akan secara khusus membentuk pola-pola tertentu. Kemudian, penelitian yang terkait dengan topik ini, yang pertama oleh Kadri, visual analyzer merupakan suatu perangkat lunak yang bebas dan dapat diunduh secara gratis dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai eksperimen gelombang. Karena visual analyzer memiliki fitur-fitur yang istimewa, salah satunya adalah wavefront generator dan juga scope window. Scope ini prinsipnya hampir sama seperti CRO, dan kalau wave generator dia dapat berfungsi seperti audio frekuensi generator. Keistimewaannya visual analyzer. 1 menit lagi. Visual analyzer ini bisa menampilkan dua-duanya dalam satu layar, sehingga aplikasi ini sangat praktis dan cocok untuk dimanfaatkan. Metode yang digunakan adalah metode ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Berikut adalah gambar desain alatnya, kemudian selanjutnya adalah gambar dari susunan alat. Alat ini menggunakan satu buah komputer, kemudian ada amplifier dan tabung resonansi yang berbahan akrilik. Di dalamnya akan diisi dengan butiran styrofoam halus, sehingga nanti ketika peristiwa resonansi ada, nanti akan bergetar. Kemudian, di sini gambar layar visual analyzer. Ketika sebelum peristiwa resonansi terjadi, amplitudenya yang ditunjukkan adalah amplitude yang kecil. Kemudian, 1 menit lagi, Bu. Ya, Pak. Kemudian berikut adalah hasil dari visualisasi gelombang resonansinya. Ketika terjadi resonansi, pola gelombang stasioner ini akan terbentuk. Pola-pola ini ada karena adanya gelombang tekanan. Dalam hal ini, gelombang tekanan merupakan gelombang bunyi atau gelombang longitudinal. Kemudian di bawah adalah variasi pipa. Variasi diometer pipa menunjukkan interaksi yang berbeda, di mana lebih mudah menggerakkan dust figure atau styrofoam beads di dalam pipa yang berdiameter kecil daripada pipa yang diameter besar. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk menghitung kecepatan bunyi di udara. Hasil uji regresi menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,99. Hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi gelombang adalah linear. Jadi kesimpulannya, alat ini dapat digunakan memiliki kelebihan dapat digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif serta memahami resonansi bunyi, dan dapat digunakan untuk menghasilkan data kualitatif untuk mendeskripsikan gelombang stasioner. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan ke Bu Cynthia Rina Lestari ini dengan judul Development on Sound Wave Resonancy. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya ke Bu Cynthia tentang hasil penelitiannya? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau memang tidak ada, saya yang bertanya lah, biar adil semua ditanyakan. Oke, ini kira-kira penelitiannya berapa lama untuk mengembangkan alat praktikum resonansi ini? Untuk mengembangkan peralatan ini sendiri, itu membutuhkan waktu 1 tahun melalui studi dengan trial error, menemukan bahan yang paling ideal dalam mengembangkannya, sehingga pola-pola dust figure-nya itu bisa terlihat dengan jelas. Jawaban dari Bu Cynthia. The next presenter, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cynthia.
presentasi berikutnya Pak Ilyas. Apakah Pak Ilyas bisa mendengar saya? Halo Pak Ilyas. Kalau Pak Ilyas belum mendengar, Bu Elin. Ada Bu Elin, Melina dari UHAMKA. Halo Bu Elin. Iya, ada Pak. Ya, Bu Elin ini ya. Ya, Pak. Halo Bu Elin. Bu Elin mendengar suara saya? Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Elin untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Mohon maaf, saya mau cari dokumennya dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Elin dari Universitas UHAMKA. Sambil menunggu. Videonya dibuka, Bu. Stop video, diklik supaya kelihatan wajahnya, Bu. Ini saya di HP, Pak. Oh, di handphone. Nah, silakan. Untuk mempresentasikannya, Bu Elin, silakan. Nah, boleh pakai PowerPoint, boleh enggak. Nah, yang penting kita memahami hasil penelitiannya. Tapi ya silakan di-share screen. Bisa, Bu? Bisa share screen-nya? Bagaimana PPT-nya udah kelihatan, Pak? Belum, Bu, belum. Gimana? Bapak Ibu udah melihat semua? Belum terlihat, Pak. Oh iya, terima kasih dari belum terlihat. Iya. Bu Elin? Ya, Pak. Iya. Boleh di-skip dulu mungkin. Ini soalnya filenya kalau di HP saya nyari-nyari belum ketemu. Oke, silakan. Karena baru nyari PowerPoint, silakan presenter berikutnya. Itu Pak Ilyas, ada Pak Ilyas? Pak Ilyas, dengar suara saya? Oke, kalau tidak ada saya absen dari atas. Pak I Gede Purwana ada? Tidak ada. Bu Sri sudah. Bapak A Halim ada? A Halim? Halo Pak A Halim? Dari Syekh Kuala? Halo? Ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Bu Nela Guspita dari ITB ada? Oke, tidak ada. Bapak Yosi Gumala dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya? Tidak ada. Terus Ibu Vira Pratiwi, Universitas Bayangkara Jakarta Raya? Tidak ada. Bapak Purwoko Haryadi Santoso, Universitas Sulawesi Barat? Ada? Tidak ada. Bapak Ngurahmade Dharma Putra dari FMIPA UNES ada? Oke, kalau memang tidak ada, tinggal Bu Elin nih Bu. Silakan Bu Elin untuk mempresentasikan. Ya, Pak. Bu Elin sudah bisa? Ya, bentar, Pak. Bisa melalui handphone seperti Iya, melalui handphone. Terus filenya aku cari belum, jadi aku buka di laptop. Jadi videonya nanti aku yang di laptop aku aja. Oke, sambil menunggu Bu Elin, saya ucapkan terima kasih kepada para presenter. Mohon izin menyampaikan, bagi yang merasa belum absen, bisa chat ke saya kasih link absen. Link absen ini berisi nama, terus sama alamat sertifikat. Alamat sertifikat nanti akan dikirimkan sertifikat cetak ke alamat Bapak Ibu semua. Jadi harapannya penulisan nama benar, terus sama pengirimannya mau dikirim ke rumah atau ke alamat kampus. Oke Bapak Ibu, dan nanti di room 3 ini akan ditentukan, dipilih satu presenter terbaik. Jadi nanti yang dipresentasikan Bapak Ibu, udah kami nilai, tinggal Ibu Eleni satu orang nanti
saya sampaikan dan akan ada door prize-nya Bapak Ibu. Nanti door prize-nya dikirim juga ke alamat Bapak Ibu. Halo Pak. Halo Bu Elin, sudah siap? Halo Bu Elin.